Buka dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, atas nama Widya Puspitasari ya. Hari ini Widya akan mempresentasikan dari tema, dari apa yang udah Widya pernah pelajari, dan Widya juga pernah cekin di mana beberapa materi yang udah pernah saya ajarkan juga sebelumnya. Artinya di sini adalah Widya pernah belajar tentang inovasi pemasaran dan kreativitas. Jadi sedikit banyak, masih ingat kan kreativitas? Masih ingat ya. Jadi aku pikir dia udah memahami bagaimana kreativitas dan inovasi itu tetap harus dijaga untuk peningkatan dari pembelajaran maupun kerja atau di dunia nyatanya. Nah, hari ini Widya akan mempresentasikan bagaimana Widya yang udah pernah ajari, dan saya kasih tema untuk bisa Widya kuasai untuk beberapa pembelajaran yang udah kita lewati. Nah, tidak terlupa juga kita adalah bersyukur banget meskipun dalam kondisi pandemik kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan kesehatan untuk kita tetap bisa komunikasi dengan baik dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya meskipun lewat daring keseluruhannya. Nah, tidak kita pungkirin juga bahwasannya banyak banget kendala dan keterbatasan antara kita, artinya saya sebagai instruktur, pengajar, dan Widya sebagai student learning-nya, sebagai pembelajarannya, sebagai mahasiswa yang menerima pembelajaran dari saya, mungkin banyak banget. Tapi bukan berarti kita harus terputus dengan kondisi yang mana adalah problem yang kita telah, tapi bagaimana kita bisa menggali potensi dari apa kondisi yang keterbatasan ini. Nah, itu adalah keinginan saya. Makanya saya pengen gimana selama ini kita tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu, dan sebagainya. Saya pengen dengan media ini, saya mengenal Widya juga saya mengenal bagaimana sejauh mana Widya sudah menguasai pembelajaran saya sudah ajarkan, dan bagaimana penyerapannya. Saya pengen menelaah itu sejauh ini. Jadi bukan posisinya apapun yang saya lakukan artinya untuk keberlangsungan dan kebaikan Widya juga untuk kedepannya, untuk bisa tampil di depan publik. Oh ya, sedikit sebelum kita masuk pembicaraan, Widya kayaknya sudah mulai berinteraksi dalam dunia usaha ya. Ya, kemarin ada tugas yang untuk dipresentasikan Widya. Kemarin kayaknya Widya pernah memproduksi satu produk, kalau nggak salah apa produknya, sejenis kerupuk ya. Keripik, Pak. Iya, keripik apa namanya? Keripik kaca, Pak. Keripik kaca. Itu yang di Kripcanya. Nah, di sanalah saya pengen mulai potensi si Widya. Terus itu ada Kripca. Terus kayaknya sekarang udah ngikut dalam dunia usaha juga, ke wedding juga kayak. Iya. Saya lihat. Belajar atau kursus itu? Pak. Baru mulai. Oh iya. Jadi itu udah kalau untuk make up-nya kursus. Tapi kalau untuk endingnya belajar. Oh, belajar. Nah, jadi itulah gimana Widya untuk dekorasinya belajar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kan di sana Widya udah punya menggali potensi dari kondisi sekarang. Kita lebih siap kepada dunia kerjanya untuk itu. Jadi semangat buat kamu untuk itu. Jadi aku suka dengan beberapa penggalian potensimu selama ini. Jadi aku tetap bisa update kreativitasmu selama pembelajaran maupun dalam saat yang ini. Nah, di sini beberapa yang Widya ingin presentasikan, boleh di layarnya udah nampil belum? Udah nampil Widya? Isinya, Kak, ya. Kenapa? Nampil nggak? Oh, coba bentar. Oh iya, picture-nya nggak nampil kayaknya. Di Widyanya. Nampil? Widya kelihatan di sananya? Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak PowerPoint? Putus Pak suaranya. Oh, putus-putus. Kemungkinan jaringannya kayaknya. Pak. Oh iya, dengar suaranya. Dengar suaranya? PPT-nya kelihatan nggak? Tapi putus-putus, Pak. Oh iya, iya. PPT-nya kelihatan nggak? PPT-nya? PowerPoint-nya kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan? Oh, bentar. Nah, ini udah stabil ya? Enggak Oh. keluar. Tadi keluar. Oh iya, ini lagi tahan. Nah. Kok nggak keluar ya videonya? Si videonya jaringannya. Oh, bentar. Oke, udah stabil nih. Boleh. Oh ya, sorry. Oke, mohon maaf tadi ada kita. Halo, udah stabil kok. Halo Widya, udah stabil kok. Halo, halo Widya. Halo. Halo. Pak. Tadi udah stabil sih sebenarnya. Tadi waktu Widya, oke bentar. Bentar ya, aku buka PPT-nya. Nah, udah stabil nih. Oke, mohon maaf tadi sebentar karena ada kendala teknisnya. Mungkin sekarang Widya boleh presentasikan dari beberapa slide yang sudah Widya bikin. Aku pengen bukan membaca keseluruhannya, tapi bagaimana Widya memahami dari apa yang sudah Widya bikin. Boleh, silakan. Atas waktunya kami persilakan Widya. Boleh. Pak? Iya, iya boleh. Sekarang Widya boleh presentasi. Silakan. Silakan. Gak kedengeran, Pak. Gak ada suaranya. Oh, Widya silakan presentasi. Widya boleh presentasi sekarang? Udah bisa mulai, Pak? Ya, boleh. Ya. Yaudah. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Hari ini saya Widya Puspita, NIM 217010008, kelas A5 Siang, ingin mempresentasikan hasil makalah saya kemarin tentang dampak ekonomi pasca pandemi. Ya, namanya belum? Lanjut? Udah, Pak. Ya, terus lanjut silakan. Ya, diterusin aja. Iya, Pak. Ya, lanjutkan presentasinya. Ya, presentasinya boleh dilanjutkan. Jadi untuk dampak ekonomi di masa pandemi saat ini, sebelum COVID-19 dulu. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh World Health Organization sebagai Pak deketin nggak apa-apa ya? Sebagai nama resmi penyakit ini, COVID sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang seluruh pernapasan sehingga penyebab demam tinggi. Nah, bisa di zoom ya, Pak? Oh, boleh.
batuk, flu, sesak napas, serta udah Pak. Clear? Napas serta nyeri tenggorokan. Presiden Jokowi telah menerapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir tahun Maret 2020. Ia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB untuk menerapkan penekanan penyebaran virus corona. Jokowi juga menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan alam. Oke ya, Widya udah sedikit banyak mengerti bagaimana dampak COVID sekarang ya. Yang saya ingin gali sebenarnya bukan bagaimana ketika Widya bisa mempresentasikan, artinya kondisi COVID sekarang kan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, artinya orang harus banyak berhati-hati dan harus menjaga social distancing-nya sendiri, PSBB harus menjaga dalam kondisi sosial besar kayak itu loh. Nah, saya ingin tanya beberapa yang sudah Widya baca atau tadi udah Widya akan presentasikan, ada dampak yang akan ditimbulkan dari dunia usaha atau dalam perekonomian terkait dampak COVID. Apa aja Widya? Apa aja dampak yang terjadi pada dampak perusahaan ya? apa? Ya, dampak terjadi ketika COVID ini bagi ekonomi pasca pandemiknya. Nah, dampaknya itu yang pertama lapangan usaha penerapan PHK. Nah, jadi karena dampak COVID terhadap perusahaan di Indonesia, diantaranya seperti pengurangan tenaga kerja hingga penundaan tenaga kerja baru. Nah, karena pandemi saat ini, jadi setiap perusahaan itu menerapkan PHK untuk usahanya atau perusahaannya tetap berjalan sebagai semestinya. Yang kedua, dampaknya yaitu perusahaan skala kecil dan menengah kurangi rekrutmen. Nah, untuk saat ini di masa pandemi, perusahaan mengurangi rekrutmen. Fakta bahwa ada banyak perusahaan yang memiliki untuk melakukan penundaan rekrutmen hingga waktu yang tidak ditentukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Nah, jadi perusahaan tersebut belum melakukan rekrutmen pada saat pandemi saat ini. Nah, dampak yang ketiga yaitu perusahaan hanya rekrut pekerja produktif tinggi dan multitasking. Mayoritas perusahaan hanya akan merekrut pekerja yang memiliki produktivitas tinggi juga mampu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, di sini maksudnya perusahaan tersebut hanya merekrut perusahaan yang sudah lama atau sudah dipercaya dan memiliki bisa melakukan hal-hal yang lain, tidak hanya hal yang biasa dia kerjakan. Oke, dari tiga ini ya, ada beberapa lagi ya yang di bawahnya. Oke, bosen. Nah, tadi ada tiga ya. Tiga itu termasuk adalah pengusaha menerapkan PHK, perusahaan skill dalam menengah kurangi rekrutmen, perusahaan hanya rekrut pekerja produktif tinggi multitasking. Artinya apa? Dari sana kan udah ada sedikit banyak pengurangan ya dari tenaga kerja. Nah, dari tengahnya, kenapa sih sampai mengurangi tenaga kerjanya atau tidak melakukan rekrutmen atau hanya menggunakan tenaga kerja yang multitasking yang bisa dalam mengerjakan pekerjaan semuanya. Artinya apa? Dari sana dampaknya artinya bisa terjadi pada manusianya. Jadi harus dipikirin bagaimana perusahaan untuk bisa menggaji otomatis diukur dari tingkat produksi atau hasilnya.
yang digunakan oleh perusahaan. Maka kalau ketika hasil perusahaannya menurun, otomatis perusahaan juga akan sedikit mengalami penurunan dari tingkat pendapatan. Nah, dari tingkat pendapatan ini sedikit banyak perusahaan mengalami fluktuasi yang sangat down ke bawah. Otomatis ya, karena orang dilarang untuk berkunjung atau orang untuk itu sendiri. Tapi sebenarnya nggak jadi kendala ya, karena sekarang dunia usaha sudah welcome terhadap semua kegiatan sebenarnya. Kalau semua perusahaan itu bisa melakukan kegiatan untuk lebih mempermudah dari semua kegiatan yang udah ada. Contohnya sekarang orang semua menggunakan dengan skala online. Jadi kayak GrabFood, ya kan? Jadi orang udah menggunakan GrabFood untuk bisa pesan makanan dan sebagainya. Atau orang menggunakan jasa kayak apa tuh? Tokopedia atau Shopee dan sebagainya untuk membeli barang kebutuhan dia sendiri. Ada yang menerapkan produknya bisa bayar di tempat, COD, dan sebagainya, ya kan? Nah, itu adalah bagian yang harus dikembangkan sebenarnya bagi perusahaan, gimana mengelola suatu inovasi atau kreativitasnya sendiri untuk bisa bertahan di pasca pandemik ini. Nah, itu adalah suatu wahana sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengembangkan suatu kreativitasnya untuk bisa tetap bertahan. Nah, di keduanya tadi ada jalannya perusahaan terganggu, perusahaan banyak yang tutup permanen. Nah, sebenarnya itu nggak akan bisa terjadi kalau memang ada yang harus dipertahankan, ya Widya. Jadi otomatis perusahaan itu harus tetap bisa mengembangkan diri, apa yang harus dia kembangkan di skala pasca pandemik ini. Jadi dia harus tetap berupaya untuk bisa meningkatkan kreativitasnya untuk menjaga kepercayaan konsumennya. Nah, sedikitnya saya pengen tanya juga ke Widya. Di sini kan Widya udah bikin juga beberapa sektor yang penting tertekan pasca pandemi. Boleh sebutkan beberapa terkait sektor ekonomi yang paling tertekan ketika pasca pandemik ini? Boleh sebutkan atau kamu boleh jelaskan sedikit aja tentang perekonomian ini yang tertekan di pasca pandemik ini, Widya? Nah, jadi di sektor ekonomi yang paling tertekan saat pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama itu rumah tangga dan UMKM. Nah, sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi. Nah, jadi di sektor rumah tangga ini masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jika masyarakat tidak bekerja, maka konsumsi dari rumah tangga ini mengalami kekurangan dan menyebabkan sektor ekonominya menjadi rendah, menjadi menurun. Oke, bagus banget jawabannya dari situ. Nah, berarti antara UMKM atau usaha industri dengan rumah tangga konsumsi otomatis sangat berkaitan ya. Jadi harus ada kedua keterikatan antara kedua belah pihak. Artinya antara rumah tangga konsumsi dan produksi ada keterikatan untuk saling membutuhkan, simbiosis mutualisme ya. Artinya kalau nggak ada rumah tangga produksi, konsumen juga tidak ada. Atau nggak ada konsumen, berarti harus ada rumah tangga produksi. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, artinya apa? Dari keduanya otomatis harus saling membutuhkan untuk bisa saling menguntungkan. Jadi semuanya tetap harus punya penghasilan atau pendapatan, tingkat pendapatannya itu harus disesuaikan, menyesuaikan dengan tingkat konsumsinya. Jadi kalau tadinya orang pendapatannya 10.000 per harinya, otomatis dia akan menyesuaikan pendapat konsumsinya, kayak itu loh. Jadi dia nggak akan bisa melebihi tingkat batasnya, maka nanti hanya akan menimbulkan
dampak hutan yang terlalu tinggi kalau konsumsinya tetap besar. Nah, itu juga akan mempengaruhi di tingkat produsen. Si produsen juga nggak akan bisa bayar biaya gaji pegawainya kalau konsumsi masyarakatnya rendah. Nah, itu juga. Nah, sedikit banyak itu akan saling berkaitan, termasuk bisnis yang ada waralaba atau makanan dan minuman sendiri. Nah, yang saya pengen tanya ke Widya dari beberapa yang sudah Widya jelaskan ya kan di sini. Perusahaan apa sih yang ada di luar negeri yang paling berdampak menurut Widya yang udah Widya telaah di sini terkait pasca pandemik ini, perusahaan yang ada di luar negeri yang pernah Widya amatin atau juga dibandingkan dengan perusahaan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ada nggak perusahaan yang atau usaha yang tutup di Kota Lubuk Linggau karena pandemik itu? Pernah nggak lihat? Hotel apa itu, Pak? Hotel deket mana tuh? Pernah yang di ini, bukan Smart. Hotel Smart. Bukan Smart apa sih? Ada salah satu hotel, Pak ya. Saya lihat saat pandemi dia mengalami dia valid nih, Pak, nggak buka lagi. Hotel apa aku lupa. City man kalau nggak salah, Pak ya. Hotel City. Hotel City ya, Hotel City tutup banget dan sekarang udah dijual dan udah dibongkar, sekarang udah nggak berdiri lagi Hotel City-nya, ya kan? Nah, kalau Ya. hotel yang masih tutup itu ada lagi hotel yang di Kota Lubuk Linggau, artinya hotel Bursa. Nah, untuk sampai detik ini dia masih posisi tutup, tapi dia tetap berdiri. Cuman dia belum profesional, belum belum berjalan. Nah, kalau di perusahaan luar negeri apa? Pernah nggak lihat atau itu? Di luar negeri, Maskapai terbesar di Amerika apa tuh? Latin. Oh, maskapai Maskapai. Airlines Group ya? Ya. Ya, ya sudah. Oke, jadi itu yang udah berarti udah sedikit banget banyak Widya udah memperhatikan bagaimana mengamati dalam kondisi pasca pandemik sekarang karena kondisi yang sangat yang udah tidak stabil, artinya dari itu. Tapi kita berdoa aja mungkin kedepannya akan lebih mudah stabil dan akan lebih menghasilkan hasil yang lebih baik nanti ke depannya. Nah, sedikit banyak yang udah Widya lakuin. Saya ingin melihat bagaimana persepsi Widya yang udah jadi Widya udah mengembangkan diri dengan cara belajar banyak wedding, kewirausahaan dan beberapa yang lainnya, otomatis itu meningkatkan dari tingkat pemahaman atau dunia kewirausahaan Widya untuk bisa maju ke depan dengan lebih baik. Jadi menurut Widya dari sebuah inovasi dan kreativitas itu akan tumbuh sendiri apa harus digali atau harus dikembangkan dengan pola pikir yang baik atau harus kayak mana? Coba untuk Widya sendiri. Kalau menurut saya untuk itu Pak harus digali. Jadi harus dikembangkan supaya inovasi dan kreativitas kita tidak hilang untuk kedepannya. Jadi kreativitas sama inovasi itu sangat perlu untuk kita kuasai untuk kedepannya supaya Oke. kita nggak ketinggalan ya. Oh iya, jadi untuk itu ya. Jadi untuk meskipun kondisi apapun, berarti kamu punya skill untuk bisa dipertahankan untuk kedepannya ya Widya. Jadi jangan putus semangat. Jadi semangat buat kamu dan sukses dan semua yang udah kamu kembangkan. Mudah-mudahan nanti kamu bisa menjadi orang sukses. Dan sebentar lagi kamu kan skripsi dan artinya punya terjun ke dunia usaha langsung. Jadi harus tetap punya usaha daya kreativitas untuk lebih tinggi, lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih buat Widya yang udah presentasi hari ini dan lebih baik dan mudah-mudahan udah menyempatkan waktunya artinya untuk kegiatan ini dan sukses selalu buat Widya dan mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa komunikasi dengan baik. Jadi jangan sungkan-sungkan kabari untuk tindak lanjut untuk lebih baiknya. Oke, sehari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.